Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Termasuk pada bab baru di halaman 11, yaitu di pertanyaan yang keempat. Ma hukmu du'ail amwati awil ghaibin? Apa hukum berdoa kepada orang yang telah mati atau orang yang tidak ada di hadapan kita? Disebut dengan ghaib, tidak hadir. Al-jawab, du'aul amwati awil ghaibina minasyirkil akbar. Berdoa kepada orang mati atau orang yang ghaib yang tidak hadir di hadapan kita termasuk syirik besar, termasuk perbuatan syirik yang besar. Mengapa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk." Dan janganlah engkau berdoa menyeru kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat kepadamu, juga tidak dapat memberikan mudarat. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Jika engkau melakukannya, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim. Ai al-musyrikin. Zalim di sini dijelaskan maknanya adalah al-musyrikin, termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Surat Yunus. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Rawahu Bukhari. Barang siapa yang mati, wafat dalam keadaan menyeru berdoa kepada selain Allah atau menjadikan selain Allah sebagai tandingan, maka kelak dia akan masuk neraka. Rawahul Bukhari, hadis dari Imam Bukhari. Wal iyad billah. Santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, mengapa hukum berdoa kepada orang mati disamakan dengan hukum berdoa kepada orang-orang yang gaib, yang tidak hadir di hadapan kita? Alasannya adalah karena orang yang gaib, yang tidak hadir di hadapan kita, secara hakikat kedudukannya sama seperti orang yang telah mati, di mana dia tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak dapat berinteraksi dengan kita karena tidak hadir di hadapan kita. Yang dimaksud di sini, orang tersebut tidak hadir di hadapannya, tidak menggunakan alat-alat tertentu untuk berkomunikasi. Maka pada hakikatnya kedudukan orang tersebut sama seperti orang yang telah mati, yang tidak dapat melihat kita, mendengar kita, berinteraksi dengan kita. Maka otomatis orang-orang seperti ini pun tidak dapat menijabah doa kita. Kemudian, mengapa berdoa kepada orang mati dan orang-orang yang dianggap gaib ini termasuk orang berbuatan syirik? Karena ketahuilah, orang-orang yang berdoa meminta kepada orang-orang telah mati dan orang yang dianggap yang gaib ini, yang tidak hadir ini, mereka meyakini bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang suci, yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu mengijabah doa-doa mereka, mampu memenuhi hajat mereka, mampu mencarikan jodoh mereka, mampu memperlancar rizki mereka, dan seterusnya. Maka keyakinan seperti ini, di mana dia meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang dapat melancarkan rizki, yang dapat memberikan kesehatan, yang dapat mempertemukan jodoh, dan seterusnya, adalah keyakinan yang musyrik. Sama halnya dia menjadikan Allah atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jelaslah bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan syirik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, mengapa berdoa pada orang yang mati atau orang yang gaib seperti ini dianggap berbuat syirik?
Karena orang yang berdoa tersebut meyakini bahwasannya orang-orang tersebut dapat mengijabah doanya. Dan inilah hakikat menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah yang dapat mengijabah doa hamba-hambanya, yang mampu memiliki kekuasaan dan kemampuan mengijabah doa hambanya. Poin yang keempat yang perlu diperhatikan, bahwa doa adalah ibadah yang agung karena di dalamnya terdapat ketundukan, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada makna ibadah hati, yaitu menundukkan diri, berharap, dan inilah ibadah, dan ibadah itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kelima yang perlu diperhatikan adalah bahwa syirik termasuk perbuatan zalim. Sebagaimana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang berbuat syirik, yang berdoa kepada selain Allah, yang menyuruh selain Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan orang zalim, yaitu adalah orang-orang yang berbuat syirik. Kenapa? Karena kesyirikan adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Seharusnya ibadah itu ditempatkan, diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, namun dipalingkan kepada selain Allah yang mereka ini tidak berhak untuk mendapatkan ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.